You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Gol telat Ezra Walian benamkan Persikabo 1973, Persib kembali menang di Stadion GBLA. Persib Bandung mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-12 Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Babak pertama, Persikabo 1973 mendapatkan peluang emas lewat Kaisu Yamazaki pada menit ke-20. Berlari dari tengah lapangan, tendangan keras Yamazaki hanya melebar tipis di sisi kiri gawang Persib. Persib membalas lewat sundulan Kakang Rudianto, 21. Namun, sundulannya masih belum jadi ancaman bagi kiper Husna Al-Malik. Hingga menit ke-40 belum ada peluang emas dari kedua tim. Rahmat Irianto mengirimkan umpan jitu ke kotak penalti Persikabo pada menit ke-42. Dari sisi kanan, umpan yang menuju kotak penalti diterima oleh Rian Kurnia. Tepat menuju gawang, sundulan Rian masih bisa diamankan kiper Husna. Hingga akhir babak pertama skor imbang 0-0 tidak berubah. Babak kedua, Persib mendapatkan penalti pada menit ke-46. Dari sisi kanan, Mark Klok dari kotak penalti mencoba mengirim umpan. Namun, bola mengenai tangan dari Didik Wahyu dan wasit akhirnya memberikan penalti. David Da Silva yang jadi eksekutor mengirim bola ke sisi kanan dan gagal dijangkau kiper Husna Al-Malik, 48. Da Silva memberikan ancaman pada menit ke-52. Sudah berduel dengan kiper Persikabo 1973. Finishing pemain asal Brasil tersebut kali ini bisa dipatahkan oleh kiper Husna Al-Malik. Kaisu Yamazaki mencoba melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Namun, tendangannya dihalau Nick Kuiper dan berhasil diamankan kiper Teja Paku Alam, 76. Dua pemain yakni Arsan Makarin dan Laki Oktavianto mendapatkan kartu kuning. Arsan melanggar Laki yang membuatnya mendapatkan kartu, sementara Laki memberikan gerakan tambahan dengan menendang Arsan. Ezra Walian mencetak gol pada menit ke-89. Berawal dari serangan balik cepat, Ezra bisa melewati hadangan dua pemain Persikabo 1973 dan tendangannya langsung menghujam gawang lawan. Skor 2-0 untuk kemenangan Persib tidak berubah hingga akhir pertandingan. Tidak terima, Aji Santoso sebut pemainnya down gegara ada penalti. Persikabo 1973 harus menelan pil pahit usai kalah dari Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2023/2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, itu menunjukkan keganasan tim berjuluk Maung Bandung yang memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol pertama Persib Bandung diciptakan oleh David Da Silva pada menit 49 melalui titik putih, sedangkan gol kedua dicetak oleh Ezra Walian pada menit 90. Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso mengatakan, pada babak pertama tim asuhannya sudah berusaha tampil baik. Namun pada babak kedua, timnya kehilangan fokus setelah kebobolan melalui titik putih. Jujur aja mulai babak pertama Persikabo banyak menekan Persib, penguasaan bola juga cukup dominan. Tapi sayang gol penalti Yabek membuat pemain saya sedikit down karena menit awal, ujarnya usai pertandingan, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Meski begitu, ia mengaku tetap bangga dengan timnya karena terus menunjukkan progres yang baik dari segi permainan.
Walaupun, kata dia, pertandingan sore hari ini tidak menguntungkan bagi timnya. Saya ucapkan selamat untuk Persib pada pertandingan ini. Sebenarnya dalam segi permainan saya cukup puas, banyak peningkatan yang pemain-pemain saya perlihatkan selama saya datang, bergabung. Tapi memang hasilnya masih minor, pungkasnya. Bojan Hodak nilai Persib bermain baik sejak awal hingga bisa taklukkan Persikabo. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai skuad Maung Bandung tampil bagus saat melawan Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, hingga menang 2-0, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023, petang. Kemenangan gol Persib dalam laga pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/2024 ini dicetak oleh David da Silva dan Ezra Walian. Gol-gol itu datang pada babak kedua. Namun Bojan menilai, sejak awal pasukannya sudah bermain cukup bagus. Terbukti dari 3 peluang yang tercipta pada paruh pertama, terutama dari Rian Kurnia yang mencetak gol tepat ke penjaga gawang Persikabo. Ia mengatakan pemain Persikabo pun bermain bagus di babak kedua, mereka bermain kompak dan solid. Namun, ada celah yang bisa dimaksimalkan pemainnya seiring permainan yang lebih terbuka. Kami bisa memanfaatkan peluang itu dan sangat bagus ketika ada pemain pengganti di babak kedua bisa tetap menunjukkan performa yang baik, kata dia selepas laga. Apalagi ke depan, sejumlah pemain akan kembali bisa diturunkan sejak awal seperti pemain belakang Alberto Rodriguez, Ciro Alves yang baru bermain pada menit terakhir, serta Febri Haryadi, ditambah Beckham Putra yang akan segera pulih. Kehadiran mereka akan semakin memperkuat Persib ke depan. Bojan optimistis peringkat Maung Bandung di klasemen Bru Liga 1 akan terus naik hingga putaran pertama berakhir. Ia merujuk pada posisi awal di peringkat 16 ketika ia masuk, hingga sekarang bisa berada di urutan ke-7. Kami bisa mencapai posisi 7, tentu dengan itu punya optimisme agar konsistensi tim untuk naik di papan klasemen, kata dia. Menurut Bojan, jika Persib dapat memenangkan setiap pertandingan, itu akan memberikan kepercayaan diri yang lebih baik ke depannya. Sementara pemain belakang Daisuke Sato menilai keberhasilan Persib mengamankan 3 angka karena tim dapat menguasai pertandingan dan bermain lebih baik pada babak pertama dan kedua. Tentu jadi harapan di pertandingan sore ini bisa clean sheet dan lebih penting bisa memenangkan pertandingan. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya, kata dia. Persib memang layak mendapat 3 poin. Hasil positif didapat Persib Bandung usai menekuk Persikabo dengan skor 2-0. Bojan Hodak mengatakan bahwa kemenangan memang pantas didapatkan timnya. Karena sepanjang laga, Maung Bandung dinilai lebih menguasai permainan dan tidak memberi ruang untuk lawan mengembangkan serangan. Di babak pertama kami cukup kesulitan apalagi tadi cuacanya cukup panas. Saya rasa kami bermain lebih baik dibanding lawan karena mereka hanya mempunyai 1 peluang, sedangkan kami memiliki 2-3 peluang, kata Bojan Hodak di sesi jumpa pers usai laga. Meski begitu, Bojan juga tidak menampik bahwa tim lawan bermain dengan bagus, terutama dalam situasi bertahan karena cukup sulit ditembus oleh David da Silva dan kawan-kawan. Baru setelah gol lahir pada awal babak kedua, organisasi pertahanan mulai goyah. Sejujurnya Persikabo bermain dengan cukup baik dan di babak pertama mereka tampil cukup rapat. Tapi di babak kedua ada ruang yang tercipta dan itu membuat kami bisa mencetak gol. Setelah itu, ruang semakin terbuka dan kami memiliki lebih banyak kesempatan, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini menyebut bahwa hasil ini cukup bagus bagi timnya, karena selain mencatatkan 2 gol, anak asuhnya juga bisa mencatat nirbobol. Ini jadi clean sheet kedua Persib di gelaran Liga 1 2023/2024. Skor 2-0 itu hasil yang bagus, pertahanan kami bisa mencatatkan clean sheet. Ini juga bagus untuk kami semua di dalam tim terutama dari kepercayaan diri. Namun kami masih bisa berbenah, Ciro sudah kembali, Alberto dan Beckham juga akan segera kembali dan di laga berikutnya saya yakin bisa lebih baik, tandas dia. Ex anak asuh Bojan Hodak bisa gantikan Levi Madinda.
Persib Bandung bisa saja mendatangkan mantan anak asuh pelatih barunya, yakni Bojan Hodak untuk menggantikan Levi Madinda yang hanya dikontrak singkat oleh manajemen Pangeran Biru. Dilansir Tribun, Levi Madinda merupakan gelandang serang asal Gabon yang dipinjam oleh Persib Bandung dari klub Liga Malaysia, yakni Johor Darul Ta'zim. Kedatangan Levi Madinda yang dikontrak oleh Persib Bandung selama setengah musim saja tersebut merupakan buntut dari cederanya Tyrone Del Pino di kubu Maung Bandung. Dengan status pinjaman, kiprah Levi Madinda di Persib Bandung tentunya bakal bergantung dengan performanya selama membela Pangeran Biru di Liga 1 2023 ini. Apabila Levi Madinda mampu mengangkat performa Persib Bandung, tak menutup kemungkinan gelandang berusia 31 tahun tersebut bisa ditebus Pangeran Biru dari Johor Darul Ta'zim. Namun, apabila tak mampu menampilkan performa gemilang, bisa saja Levi Madinda hanya berkarir singkat di Persib Bandung. Melirik dari Transfermarkt, Levi Madinda memiliki kontrak di Persib Bandung yang berlaku hingga tanggal 31 Desember tahun 2023 mendatang. Tentunya, apabila performa Levi Madinda dianggap kurang memuaskan, Persib Bandung bisa mencari penggantinya pada bursa transfer paruh kedua musim 2023/2024 ini. Namun, pencarian pemain asing baru Persib Bandung tersebut diyakini bakal tetap melihat situasi dari Tyrone Del Pino sendiri yang masih menjalani proses pemulihan cedera tendon Achilles di Spanyol. Apabila Tyrone Del Pino sudah fit di putaran kedua nanti, maka Persib Bandung bisa mempertimbangkan sosoknya untuk kembali lagi di skuad utama Bojan Hodak. Namun, apabila penyembuhan Tyrone Del Pino masih memakan waktu lama dan Levi Madinda tak menunjukkan performa gemilang, maka Persib Bandung bisa saja melirik pemain lain untuk menjadi gelandang serangnya di putaran kedua Liga 1 2023 nanti. Satu nama yang bisa saja digaet oleh Persib Bandung apabila Levi Madinda kurang memuaskan dan Tyrone Del Pino masih cedera adalah ex anak buah Bojan Hodak di Kuala Lumpur City FC, yakni Paulo Josu. Dilansir Tribun resmi dari Transfermarkt, Paulo Josu merupakan gelandang serang asal Brasil yang kini berpaspor Malaysia dan sempat tampil gemilang bersama Bojan Hodak di Kuala Lumpur City FC. Total, dari 17 pertandingan bersama Kuala Lumpur City FC, Paulo Josu mencatatkan 7 gol dan 5 assist di Liga Super Malaysia musim ini. Dengan kontrak yang berakhir pada tanggal 30 November tahun 2023, Paulo Josu bisa menjadi opsi apabila Levi Madinda gagal mekar di Persib Bandung. Paulo Josu sendiri sudah membela Kuala Lumpur City FC sejak musim 2016/2017 lalu dan telah bekerja sama dengan Bojan Hodak sejak musim 2020/2021 kemarin. Secara keseluruhan, Paulo Josu menorehkan 106 pertandingan dengan rincian 35 gol dan 28 assist untuk Kuala Lumpur City FC. Berakhirnya kontrak Paulo Josu tersebut tak berselang lama dengan dimulainya bursa transfer paruh kedua musim 2023/2024 yang diyakini bakal dimulai pada bulan November tahun ini. Terlebih, dengan harga pasarannya yang cukup terjangkau, yakni 4,78 miliar rupiah tersebut, Paulo Josu bisa menjadi opsi pengganti Levi Madinda maupun Tyrone Del Pino di Persib Bandung. Menarik untuk dinantikan bagaimana skema bongkar pasang pemain ala Persib Bandung di pertengahan Liga 1 2023 mendatang. Selepas jeda kompetisi BRI Liga 1, Bojan Hodak nilai pemain kembali segar. Persib Bandung akan memulai kembali perjalanan mereka di BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 seusai jeda kompetisi 2 pekan. Maung Bandung akan menjamu Persikabo 1973 pada Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih Persib, Bojan Hodak pun menilai sesuai jeda, para pemain telah kembali dalam kondisi segar. Libur 2 pekan memberi banyak manfaat bagi tim ketika kembali berkompetisi di Liga, ujar Hodak. Kendati bersyukur bisa merefresh tim, pelatih asal Kroasia itu menginformasikan ada 3 pemain yang sedikit mengalami kendala kebugaran.
Dilansir dari Persib, 3 pemain masih amat diragukan untuk tampil karena cedera adalah Ciro Alves, Beckham Putra dan Alberto Rodriguez. Kendati demikian, Ciro masih berpeluang masuk ke dalam tim kontra Persikabo tergantung dengan kondisinya. Ternyata Ciro masuk di akhir babak kedua bermain dengan 4 menit. Kembali berlatih setelah jeda kondisi pemain fresh, itu yang kami harapkan. Ada 2 pemain yang tidak bisa tampil, Beckham dan Alberto. Sementara Ciro masih kami pantau dengan bermain di akhir babak kedua, tentunya harapan kami bisa main, ujarnya. Dengan dimulainya kembali liga dengan skuad relatif lengkap, Bojan berharap timnya bisa melanjutkan tren positif. Di 4 laga terakhir, Persib memang belum kalah dan berpeluang kembali merangkak naik di papan klasemen. Target utama Maung Bandung sendiri setelah start mengecewakan kali ini adalah tetap masuk papan atas. Itu nyata fakta setelah mengalahkan Persikabo. Kemenangan adalah hal penting pada laga sore tadi untuk mengangkat posisi di klasemen sementara saat ini, ungkap Bojan. Persib sendiri naik ke peringkat 7 klasemen sementara BRI Liga 1 2023/2024 dengan raihan 18 poin. Bojan Hodak, Persib kurang beruntung. Persib Bandung akan menjamu Persikabo 1973 pada pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/2024. Namun tuan rumah Maung Bandung kurang beruntung jelang laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Persiapan berjalan 2 pekan yang mana itu bagus dalam menyegarkan kembali pemain. Namun kami kurang beruntung, ada pemain yang dipanggil timnas, ada juga yang cedera, kata pelatih Persib, Bojan Hodak, seperti dikutip dari ligaindonesiabaru.com. Mulai dari Alberto Rodriguez, Beckham Putra, dan Febri Haryadi dipastikan absen karena mengalami cedera. Edo Febriansah dan Ciro Alves diragukan tampil juga karena cedera. Namun Hodak percaya sebagian besar pemainnya siap tampil, termasuk para pemain pelapis. Ia ingin memaksimalkan keuntungan Persib yang bermain di kandang sendiri. Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, berusaha mempertahankan catatan positif laga kandang di Liga 1 musim ini. Klub kebanggaan kota Paris Van Java ini belum tersentuh kekalahan dalam 4 laga kandang terakhir. Hodak berharap para pemain yang dipercaya turun di starting 11 nanti bisa menuliskannya dengan baik. Mereka keluar lapangan dan berusaha berkontribusi meraih kemenangan. Pada laga tersebut Persib Bandung mampu mengalahkan tamunya Persikabo dengan skor 2-0. Dengan kemenangan tersebut Persib naik merangsak ke papan atas ke posisi 7 klasemen. Dengan poin 18, kami bermain di kandang. Kami mempunyai skuad yang besar, pemain yang nanti bermain, tentu harus melakukannya dengan baik. Setiap saat kami harus keluar ke lapangan dan itu fakta pemain mencoba mendapatkan kemenangan, katanya.